Mama. Kenapa kamu belum tidur? Mama, aku traktir makan akhir pekan ini. Siapa kita? Kamu dan Om Han. Teman sekelasku bilang ada tempat yang bagus. Namanya Sit Forget. Makanannya mahal banget di sana. Enggak mahal kok, aku bisa bayar. Oke, aku jemput kamu akhir pekan. Enggak perlu, Om Han yang akan jemput aku. Kamu tidak mau mama yang jemput? Mama. Baiklah, sampai jumpa akhir pekan ini. Sampai jumpa, Mama. Ini makan perpisahan untukku. Kamu bilang kalau aku menang kamu harus dengar aku. Silakan. Kamu yang pesan atau aku? Kamu saja. Heisan Duo Oak. Apa itu Heisan Duo? Enak kok masakan rumahan. Pokoknya, kamu tidak boleh melewatkan Heisan Duo kalau mencoba masakan Yunan. Kalau begitu Heisan Duo saja. Heisan Duo. Kamu mau makan apa? Pesan 1 porsi daging sapi rasa mint. Oke, daging sapi rasa mint enak banget. 1 porsi daging sapi rasa mint. Parah banget. Kamu maksud serangga ini? Mau makan? Pilihan Bergeria LLS mengandung protein tinggi. Serius. Aku kasih tahu, tidak hanya enak tapi juga seru. Kamu bisa masukin ke mulut tanpa mengunyah. Dia akan merayap sendiri ke tenggorokanmu. Langsung ke mulutmu. Cacing. Mama datang. Apa yang bikin senang? Dudo. Kami lagi pesan makanan di sini. Mau pesan apa lagi? Bukan traktiran Xiaomo. Kamu bisa pesan. Kalau begitu aku pesan. Tauge dan nasi dengan potongan nanas. Sudahlah. Apakah kamu minum? Aku siap 1 botol Ark Bras kalau begitu. Minum air dulu. Apakah kamu punya cukup uang? Jangan khawatir, aku sudah bawa cukup. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Terus berlatih. Ibu, bukankah ibu selalu ingin tahu rahasia antara aku dan paman-pamanku? Jadi kamu mau memberitahuku hari ini? Rahasia antara aku dan pamanku adalah, jika aku menang Paman Han akan berada di bawah kendaliku. Lalu apa yang harus dia lakukan? Tidak, aku tidak memikirkannya. Yah, jangan bahas ini lagi. Untuk merayakan kesuksesan Xiaomo meraih juara pertama, mari kita bersulang ini bersulang. Bersulang. Ibu, Kamu sudah bangun. Sekarang kamu sudah bangun. Maka ibu akan bertanya padamu. Rahasia antara kamu dan Paman Han. Apa sebenarnya itu? rahasia antara Paman Han dan aku adalah jika aku menang, Paman Han akan berada di bawah kendaliku. Artinya dia tidak boleh mencari ibu lagi. Aku setuju untuk belajar taekwondo darinya. Hanya untuk ini. Oh begitu. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku pikir Paman Han tidak seburuk itu. Aku pikir Paman Han juga sangat baik. Cepat sekali kamu berubah pikiran. Tidur. Kalau bukan karena Paman Han, kamu toh akan menikah juga kan? Xiaomo, ibu ingin mengingatkanmu bahwa mulai sekarang antara kamu dan ibumu tidak boleh ada lagi topik seperti ini. Dan ibu ingin membawamu ke tempatku. Dan aku sudah membuat kesepakatan dengan kakekmu. Kenapa? Karena ibu tidak sibuk bekerja sekarang. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Bagus. Kamu harus lebih sering menghubungi ayah di masa depan. Sekarang kamu sudah bangun, maka kamu harus sikat gigi. Ingat, kamu tidak boleh tidur sebelum menyikat gigi setiap malam. Ayo pergi, jangan jadi cacing malas. Ayo.
Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Buah yang dibawa Pak Han kemarin sangat enak. Ya sudah lama aku tidak makan buah tropis. Hei seharusnya. Jangan terlalu sopan. Semuanya jaga Iren baik-baik. Seperti ini. Ya aku akan lihat kalau ada waktu. Aku traktir makan semua orang. Aku mau makan hotpot. Kita akan makan BBQ Korea. Tidak masalah. Bagaimana kalau ini? Aku mengajak semua orang ke Seoul, makan barbeque akhir pekan ini. Aku yang bayar layanan satu atap. Sangat bagus, sangat keren. Teman sekelas Xiaomo. Keputusan yang sangat bijak dan benar telah dibuat. Sekarang terserah kamu. Han Zijie, kamu sudah tidak muda lagi. Kalau ada anak dalam 2 tahun ini, tunggu sampai anakmu besar. Kamu sudah mulai tua kan? Kalau aku benar-benar menerima kamu, aku juga tidak muda lagi. Dan ada Xiaomo, aku mungkin tidak memilih untuk punya anak lagi. Pernahkah kamu berpikir, siapa yang akan mewarisi bisnis keluarga sebesar ini di masa depan? Masalah apa ini? Bukankah Xiaomo anakku? Tentu saja aku akan memberikannya padanya. Itu hanya pemikiranmu. Apakah orang yang kamu cintai setuju? Hei, kalau ibuku tahu kamu mau menikah denganku, dia pasti senang sampai mati. Dia harus terbang kembali dari Kanada dengan roket. Kamu percaya? Bagus. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini, kalau menurutmu bukan masalah, maka ini kamu. Aku tidak bisa menerima kamu. Kamu bukan yang aku inginkan. Tidak, lalu siapa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin yang sederhana. Tahu dingin dan panas, kayu bakar beras, minyak dan garam. Seseorang yang bisa hidup sederhana bersamaku. Bukan kau yang mendengarku. Di masyarakat ini, apa artinya punya uang dan status bagi seorang pria? Alasan kenapa kau mengejarku begitu gigih? Hanya karena selama bertahun-tahun, kau tak pernah mendapatkanku. Kalau suatu hari kau dapat, kau akan berpikir itu tak lebih dari itu. Ini, bukankah itu yang dipikirkan pria kaya sepertimu? Sejak kau menjelaskannya begitu jelas. Sejak kau punya dendam besar dengan uang, maka bisakah aku menyumbangkannya? Aku tak punya sepeser pun dari sumbanganku. Tak ada gunanya apa yang kau katakan. Mari kita jadi sahabat terbaik. Baik. Apa kau percaya takdir? Aku percaya. Baik. Maka aku akan percaya pada takdir sekali. Mari kita lihat apakah Tuhan ingin kita bersama. Pelayan. Dua kue ini. Aku ada di salah satunya. Ada benda kecil di dalamnya. Kau pilih satu. Kalau kau memilih, tak ada jalan lain. Ini kehendak Tuhan. Ini takdir. Maka kalau kau tak memilihku, aku pantas menerimanya, dan aku akan pergi. Bagaimana kalau aku tak pernah muncul di depanmu lagi? UPS. Bisakah kau menganggapnya sebagai pembayaranku untuk biaya taekwondo Xiaomo? Pilih satu. Siapa yang kau bohongi? Kau taruh sesuatu di kedua kue itu. Benar kan? Trik kecil ini paling-paling bisa menipu gadis kecil berusia 20-an. Kenapa kau bilang ada sesuatu di kedua kue ini? Kalau kau tak percaya ini, aku akan memakannya dalam satu gigitan. Buka itu dan lihat. Bagaimana kalau kau menikahiku? Aku memakannya. Kenapa? Berhenti berpura-pura. Apa kau tidak percaya takdir? Oke. Ada deretan kue di sana. Aku memilih satu secara acak. Jika ada kejutan yang kau sebutkan tersembunyi di dalamnya, maka aku menerima takdir ini. Oke. Kau bukan ini. Apa kau tidak suka rasa buah? Ini baru dipanggang dan enak. Makanan di sana tidak enak. Kenapa kau memilihnya? Kak, aku ingin mengubah seleraku hari ini. Apakah ini perlu? Kau benar. Orang harus percaya pada takdir. Dan aku sangat yakin,
Takdir ada di tangan setiap orang. Ya, tampaknya Tuhan mengizinkan kita bersama. Han Zijie. Apa kau memasukkan cincin di setiap kue? Hari ini restoran ini dipesan olehmu. Semua pelayan telah disuap olehmu kan? Berapa harga cincin ini? Berapa yang kau habiskan hari ini? Aku beritahu kau, aku tidak suka kau seperti ini. Kau pikir kau punya uang? Bisakah kau membuatku pingsan jika punya uang? Aku bilang aku tidak suka hidup ini. Kau tahu kau melakukan ini hari ini. Apa artinya bagiku? Kau menghinaku. Berhenti. Apa salahnya aku punya uang? Aku tidak mencuri atau merampok. Setiap sen kuperoleh dengan usahaku sendiri. Kau bilang aku berpura-pura. Bahkan jika aku membuka warung makan kau, tetap bilang aku berpura-pura. Ini tidak ada hubungannya dengan uang kau sakit. Kau yang kusakiti. Kau yang kiripu. Apa salahnya seluruh dunia berhutang padamu? Semua orang di sekitarmu peduli padamu. Semua orang khawatir untukmu. Kau telah menyerah dengan melanggar aturan di sini. Apa yang bisa Xiao mau pelajari darimu? Seberapa besar pengaruh negatif yang kamu berikan padanya? Dia masih anak-anak. Hidup bahagia adalah untuk mereka yang punya keberanian. Kamu bahkan tidak berani mengulurkan tangan. Mengapa kamu mengeluh tidak punya hidup bahagia? Kenapa kamu tidak bicara? Kamu sudah mengatakan semuanya. Dan semuanya benar. Apalagi yang ingin kamu aku katakan? Berhenti. Biarkan aku pergi. Aku sudah bilang iya, kenapa kamu tidak janji padaku? Aku takut dengan apa yang kamu takuti. Tidak akan berbohong padamu. Never. Ini tentang perasaan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Kecuali waktu. Mentor, partner hidup, orang seperti kamu. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang akan turun jalan-jalan? Ada apa? Kangen anakku. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bisakah aku sering menjemput Xiao Mao untuk bermain di masa depan? Tidak apa-apa. Dia tidak akan mempengaruhi kita berdua. Dan lagi, bahkan jika kita menikah di masa depan, bukankah Xiao Mao harus sering datang ke sini? Aku tidak peduli masa depan, aku hanya peduli sekarang. Jin Shan, aku adalah ayah kandung Xiao Mao. Bukan aku tidak bisa mengerti kamu. Tapi meskipun kamu tidak, kamu juga harus mengerti aku. Kamu bilang ini hubungan antara Xiaomu dan aku sekarang? Jika dia datang, bisakah kita hidup dengan baik bersama? Setidaknya cobalah. Hei Xiaomo, ada apa? Aku ingin makan malam dengan ayahku besok. Bagus. Ayah akan menjemputmu tepat waktu besok. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutmu.
Aku sangat rakus sampai ibuku tidak membiarkanku memakannya. Ibumu tidak membiarkanmu makan ayam atau paha ayam. Lain kali kamu ingin makan telepon ayahmu. Ayah akan mengajakmu makan di luar. Biarkan kamu makan sampai kenyang. Xiao Mo, apakah kamu keluar ke ayahmu dan memberitahu ibumu? Dia yang memintaku datang dan bermain denganmu. Ya. Terakhir kali Bibi Kinsha dan kamu menyiapkan ulang tahun. Maftela minga kaukannya. Baiklah. Bibi Kinsha tidak marah lagi padamu. Mengapa tiba-tiba kamu ingin memberitahu ayah tentang ini? Aku sekarang tahu aku salah. Shen Mo, kamu telah berubah banyak. Siapa yang membuat Xiao Mo menjadi begitu baik? Pamanan Sije. Dia mengajariku taekwondo yang sangat hebat. Aku bahkan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi. Paman Han dan ibu pergi hari itu. Sayang sekali kamu tidak datang. Apa yang salah denganmu? Tidak ada. Mengapa? Jika kamu ada pekerjaan beritahu aku. Katakan saja jika itu bukan tentang pekerjaan. Kembali saja dan lakukan pekerjaanmu. Lihat apa yang kamu katakan. Aku adalah karyawanmu. Aku pasti ada hubungannya dengan pekerjaan denganmu. Lalu apa? Mr. Wang punya 2 kabar baik, sudahkah kamu dengar? Apa kabar baik pertama? Tepat sebelum Chen Tao pergi. Bisnis pembayaran offline yang kita lakukan. Bukankah itu ditolak oleh UFC? Sekarang bagaimana pendapat mereka tentang proyek kita? Bisakah kamu melawan Alipay ini? Jadi aku tertarik lagi. Bagaimana dengan yang kedua? Performa perusahaannya juga tidak terlalu baik. Investasi dari UFC juga sangat dibutuhkan. Tapi produk mereka tidak cukup stabil. Ditolak oleh UFC. Pada pandangan pertama terdengar seperti kabar baik. Tapi mengapa aku merasa seperti kamu belum selesai berbicara? Apakah ada kabar buruk lagi yang ingin kamu sampaikan padaku? Ya, ada beberapa kabar buruk. CEO Guangqi, tahukah kamu bahwa kami telah melaksanakan proyek rumah sakit pertama di kota ini? Saya mengatakan banyak hal buruk tentang UFC. Sekarang bagaimana dengan UFC? Rasakan integritas kami tidak goyah sedikit pun. Mengapa? Baiklah. Kekuatan Cao Guang ada di belakangnya. Mari kita lakukan seperti ini. Bagaimanapun juga, mari kita lakukan urusan kita sendiri dulu. Awalnya, saya masih ingin mengandalkan rumah sakit pertama. Agar perusahaan kita berkembang pesat. Tampaknya itu tidak mungkin sekarang. Karena pihak UFC sangat tertarik dengan proyek-proyek kita sebelumnya. Maka cepatlah. Tidak peduli apa yang Cao Guangxi katakan tentang kita di belakang kita. Mari kita lakukan urusan kita sendiri dulu. Saya sedang memikirkan cara pergi ke UFC. Kita sudah selesai membicarakan pekerjaan itu. Oke, sekarang kita sudah selesai bicara, kamu bisa pulang. Berhenti membicarakan hal-hal lain. Terlalu keras kepala. Ayah sudah kembali. Yah, kamu sudah kembali. Berikan ini padaku. Kakak sudah kembali. Saya sudah membeli bahan makanan. Kakakmu tidak kembali. Lihat siapa yang datang. Ivan sudah kembali. Ayo duduk. Duduk dulu. Ayo Ivan, duduk di sini. Baru-baru ini, saya belajar beberapa trik dari ayahmu. Lihat apakah rasanya enak atau tidak. Haha, coba ini. Saya tahu ini salah. Saya terlalu sensitif menyakiti satu pihak. Maaf. Masalah ini, kita berdua sudah setuju. Bagaimana denganmu dan Yuming? Tidak ada kontradiksi dalam hal-hal besar. Semua ini adalah masalah kecil yang kurang komunikasi. Jadi apa? Itulah yang menyebabkan situasi hari ini. Saya juga setuju dengan ayahmu. Ini dimulai ketika kalian berdua menikah. Selalu sibuk dengan pekerjaan. Kurang komunikasi. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Di permukaan mereka terlihat harmonis.
Sebenarnya, kontradiksi dan spekulasi ini telah menumpuk. Akhirnya meledak. Yuming adalah orang yang temperamental. Terlihat cukup lembut. Sebenarnya dia cukup baik. Sedikit chauvinistik. Jadi masalah ini, dia bertanggung jawab. Dia tidak menanganinya dengan tenang. Saya menyesal. Masalahnya harus diakhiri. Terserah kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang harus saya lakukan? Yuming, sekarang kamu tidak ingin peduli padaku lagi kan? Di mana Yuming? Saya akan mencari waktu untuk berbicara dengannya lagi. Saya melihat dia cukup sibuk dengan pekerjaan sekarang. Kenapa? Kamu bisa menghubunginya sebagai teman ini. Berkomunikasi dengan cara lain. Mungkin akan memiliki efek yang berbeda. Lihatlah hal ini. Karena ini disebabkan olehmu, maka kamu harus menghadapinya dengan berani. Bahkan jika Yuming dan kamu adalah teman biasa sekarang, maka kamu harus peduli padanya, dan kamu harus peduli padanya. Rumah kita, Yaming Teledai Tibes. Kita semua pindah kembali. Ini adalah urusanmu. Xiao Bao bilang dia akan mengirimnya ke ayahmu besok. Setelah kamu makan, datang dan lihatlah. Apakah kamu melihat jika ada yang kurang? Tahukah kamu siapa yang terlambat? Ya, kakak ipar. Yang datang mengambil barang. Aku dengar ayah Yuyun bilang, aku cuma mau datang sendiri. Biarkan, kamu tidak perlu mengirimnya lagi. Jangan buru-buru mengambilnya. Lagi pula kalau kamu telepon, aku akan mengirimkannya padamu. Ya, biarkan Xiao Bao mengantarmu. Tidak perlu, cuma satu koper. Sangat mudah dibawa. Maaf kakak ipar. Ini semua salahku sampai kamu bercerai dengan kakakku. Jangan bilang begitu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ini masalahku sendiri. Jangan khawatir. Yuming, apakah dia baik-baik saja? Apakah pekerjaannya lancar? Belum ada perubahan. Kamu, bukankah itu berarti kita menyerah pada proyek rumah sakit kota pertama? Ada masalah di perusahaan. Aku juga cukup kesal. Kalau kamu ada waktu, silakan pergi menemuinya. Oke, aku mengerti. Kamu ngapain di rumah ayah siang tadi? Awalnya aku kira ayah memintaku menemaninya. Tidak disangka ayah Wang Yuming juga datang. Ayah Yuming ada di sini. Dia bilang dia berharap kita bisa rujuk. Dia juga bilang akan pergi bersama ayah kita, mendukungku untuk membawa Yuming kembali. Itu hal yang baik. Bukankah ini menunjukkan sikap anggota keluarga mereka? Fungsi apapun. Sekarang Wang Yuming benar-benar kecewa padaku. Apa yang harus aku lakukan? Kakak, Jangan khawatir. Aku rasa kamu harus belajar pelan-pelan. Untuk peduli padanya. Memberinya kehangatan. Memberinya kepercayaan diri. Biarkan dia tahu, ini cuma keputusan salah yang kamu buat saat itu. Sebenarnya dia ada di hatimu. Dia satu-satunya yang paling tenang. Sepotong kertas cerai, itu cuma putusan hukum. Bukan berarti akhir dari hubungan. Apakah kamu mengerti saya? Sangat sederhana. Cukup peduli padanya dalam setiap detail hidupmu. Merawatnya membuatnya menyadari. Padahal kamu yang terbaik untuknya. Dia juga tidak bisa hidup tanpamu. kakak. Tolong lakukan sesuatu. Beritahu saya untuk meminjamkan dapurmu kepada saya mulai besok. Tidak masalah. Saya ingin perlahan-lahan menyerapnya dari hidup saya. Pertarungan besar melawan pernikahan saya. Saya pasti mendukungnya. Jika kamu butuh apa-apa lagi, katakan saja. Mereka semua menyalin resepnya. Tidak bisa memasak. Kasih. Oke, saya mengerti. Kenapa? Apa yang terjadi di sini di VC? Saya melihat lebih dekat. Tidak terlalu optimis. VC ini adalah perusahaan investasi Amerika. Orang-orang lebih menghargai integritas, bahkan melebihi nilai perusahaan investasi itu sendiri. Cukup ingkari janji. Bukan tentang melanggar kontrak. ITU tindakan yang baik. Jelaskan kepada mereka. Kamu tidak bisa membiarkan He Feng menjelaskan langsung. Saya benar-benar memahami masalah ini. Ini adalah perusahaan Jepang. Mereka tidak memiliki kesepakatan yang baik dengan UVC. Bisa dikatakan, mereka adalah dua perusahaan yang tidak terlalu akur. Bahkan jika saya membujuk He Feng untuk membantu saya membuat sertifikat ini, orang-orang UVC di sana mungkin tidak percaya. Dimengerti.
Kesempatan besar ini telah terlewat. Jika kamu melewatkannya, kamu akan melewatkannya. Benar, kamu bisa menemukan lebih banyak modal Ventura, tapi bagaimana kita bisa berbaur dalam industri ini di masa depan? Reputasi ini hancur. Inilah yang paling saya khawatirkan saat ini. Jadi apa yang menjadi prioritas utama? Kita benar-benar perlu memikirkan cara. Apa yang baru saja kita bicarakan adalah platform 21. Konstruksi, mari kita bicarakan ini dua dan ini. Hei Tuan Wang, Tuan Wang, Tuan Wang. Tunggu sebentar. Apa kalian semua lapar? Benar kan? Ayo kita makan malam. Jam berapa ini? Makan. Hei, tidak. Biar aku beritahu. Tuan Wang sudah pergi. Kamu masuk dulu. Kurang sudah siang. Kamu pasti sudah lapar. Aku bawa makanan untukmu. Aku yang buat sendiri. Kita sudah tidak ada hubungan lagi kan? Itu tidak perlu seperti ini. Bahkan jika hanya teman biasa, apakah normal untuk peduli pada orang lain? Kurang baik untukku sendiri sekarang. Kamu benar-benar tidak butuh siapa-siapa untuk peduli. Gulung. Aku tahu ini salahku. Tidak bisakah kamu memaafkanku sama sekali? Ini benar-benar bukan masalah memaafkan atau tidak, Ivan. Aku benar-benar ingin. Aku ingin memaafkanmu. Tapi setelah aku berpisah denganmu beberapa hari ini, aku memikirkannya dengan serius. Kita berdua. Hatiku telah jatuh ke dalam keadaan yang disebut lingkaran tak berujung. Kamu tahu, jika aku benar-benar memaafkanmu, maka aku benar-benar tidak tahu. Akankah kembali ke lingkaran tak berujung ini? Aku sekarang tidak terlalu banyak energi. Fokus menyelesaikan konflik antara kita berdua. Baiklah. Makan selagi masih panas. Halo, boleh tanya siapa MS Jiang Yilin? Hei, ini aku. Halo, ada yang memberikanmu bunga. Bolehkah kamu menandatangani untuk itu? Terima kasih.
Yuyang. Lama tidak berjumpa. Aku belum mau memaafkan Ivan. Bisakah kamu mengabaikan masalah antara aku dan Ivan? Kenapa kamu begitu keras hati? Kalau saja aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bisakah kamu pergi dan mengurus urusanmu? Bisa. Dia sudah mengirimkan bunga untuknya. Kamu bilang kenapa tidak ada yang memberiku bunga? Aku akan memberikannya padamu. Hei, ayo kita kerjakan tugas kita semuanya. Hei, ada apa denganmu? Kamu sudah di sini selama sebulan. Ada bunga setiap hari dan semakin banyak. Aku yang membelinya sendiri. Jangan malu. Apa itu hadiah dari Tuan Han? Tuan Han orangnya baik. Lihat Lin Wei sekarang. Kurasa aku akan segera memulai keluarga baru sendiri. Tuan Han orangnya sangat baik. Kondisi ekonominya bagus. Kuncinya adalah dia masih setia padamu. Sekarang Xiao Mo tidak keberatan lagi. Mengangguk. Kenapa suaramu terdengar seperti kepala sekolah Jiang? Aku tidak merasa aku adalah kakak yang begitu hebat. Tidak bisa dibiarkan sia-sia. Sekarang kebetulan ada pria yang baik dan berpengetahuan. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Apa yang kamu khawatirkan? Bagaimana kamu tahu aku belum mulai memikirkannya? Sejujurnya, Han Xijie sangat baik padaku. Dia menghilangkan semua kekhawatiranku tentangnya secara bertahap. Dan sekarang Xiao Mo sangat menyukainya. Aku sudah mulai memikirkannya. Aku hanya butuh waktu. Yah, ayo. Cepat dan jangan kehilangan kesempatan. Carilah pria baik dan menikahlah sekarang. Biarkan para pria brengsek itu tahu. Bahkan wanita sisa pun punya musim semi. Mereka juga bisa hidup dengan indah. Biarkan mereka menyesal. Teorimu sudah mencapai tingkat tertentu. Berhenti membicarakanku, bagaimana denganmu? Apakah bekal makan siang cintamu berhasil bulan ini? Tampaknya tidak berhasil. Kali ini dia terluka sangat dalam. Jangan khawatir dan terus mencoba. Mungkin dia sedang ragu sekarang. Benar kan? Kurasa kali ini kamu sudah menemukan kelemahannya. Sebenarnya ini juga hal yang baik. Jika masalah bisa terungkap lebih awal, berarti masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Aku akan terus mencoba. Kamu juga berdamailah dengannya lebih cepat. Setujui niatnya dengan cepat. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu yang urus urusanmu dulu. Oke, ngerti. Xiao Mo sedang mengerjakan PR, aku akan memeriksanya. Bersembunyi di sini untuk menakuti ibu. Sudah selesai PR-mu? Tentu saja Mama bisa memeriksanya. Aku akan memeriksa.
Mama menurutku Paman Han sangat baik. Apa Paman Han sedang mengejar Mama? Kamu sudah tahu. Ini telepon dari Paman Han. Kamu sudah selesai semua peremmu. Jadi tidurlah. Tidur. Kenapa kamu meneleponku lagi? Aku merindukanmu. Apa ada masalah? Langsung bilang saja, aku akan menutup telepon jika tidak ada masalah. Aku sudah mengirimmu begitu banyak bunga. Bisakah kamu memberiku hadiah? Jadi kamu mengirim bunga dengan tujuan. Kukira kamu menunjukkan perasaanmu tanpa meminta imbalan. Lihat apa yang kamu katakan. Aku akan terus mengirim bunga. Aku hanya ingin mengajakmu makan malam. Dan berkencan. Kamu janji padaku untuk tidak mengirimiku bunga lagi. Aku akan setuju untuk makan malam denganmu. Benar, jangan kirim bunga lagi. Aku punya begitu banyak bunga sampai bisa buka toko bunga. Dan rekan-rekan di kantor sedang memperhatikan. Jika terus seperti ini mereka akan menertawakanku. Oke, aku tidak akan memberimu bunga lagi. TAPI, apa ini berarti kamu setuju dengan undanganku? Setuju dengan enggan. Oke, besok Li Jingxuan. Di mana Li Jingxuan? Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Besok aku jemput, sampai jumpa. Kenapa kamu ke sini? Aku mau ngobrol sama kamu. Masuk mobil. Berhenti minum, oke? Kamu nggak pulang malah bawa aku ke sini. Apa yang mau kamu bilang? Aku cuma mau bilang. Aku serius. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi sekarang aku takut. Sejak Jiang Yilin minta kamu ketemu Xiao Mo, aku rasa kamu mulai berubah. Apa kamu mulai menyesal? Kamu terlalu banyak mikir, Kinshan. Xiao Mo itu anakku. Aku senang bisa ketemu dia. Aku selalu mencintaimu. Benar-benar. Tapi kamu pulang semakin malam. Kadang kamu bahkan pakai alasan lembur. Kamu pikir aku nggak bisa merasakan ini? Kamu sengaja menghindariku kan? Kenapa aku harus menghindarimu? Perusahaan baru banyak urusan. Kamu bisa bohongin orang lain dengan alasan itu. Tapi kamu nggak bisa bohongin aku. Apa aku ngelakuin sesuatu yang buruk? Kamu bilang aku bisa ubah. Kinshan. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak sensitif. Aku cuma rasa kamu bohong sama aku. Kamu pasti bohong sama aku. Kinshan, tolong berhenti minum. Ayo pulang. Oke, aku ngerti. Terima kasih, sampai jumpa. Ini UVC? Iya. Cook bilang. Hasil evaluasi udah keluar.
Dia tetap nggak mau invest. Kamu jelasin lagi ke mereka. Aku tahu. Tapi itu yang orang asing lakukan. Setelah mereka putuskan mereka nggak bakal ubah, kecuali ada keajaiban. Kita cuma bisa cari proyek baru. Dan kalau proyek baru itu balik modal, itu akan pertengahan tahun depan. Sekarang kita hanya bisa menggunakan deposit. Ya tidak apa-apa. Uang dari proyek Hifeng, itu akan membuat kita bertahan sementara. Tapi itu bukan yang saya khawatirkan sekarang. Ya. Apakah UVC benar-benar menyebarkan rumor buruk di industri kita kan? Saya hanya bisa memohon. Hai kakak ipar. Saya bawa beberapa buah. Saya khusus minta teman saya untuk membawanya dari sana. Kamu mau makan apa? Saya tidak akan makan, saya akan bekerja. Mau yang mana? Saya akan potong dan cuci. Kenapa kamu datang lagi? Sudah makan makanan yang saya bawa kemarin. Sesuai selera kamu? Kalau tidak suka, saya akan ganti untuk kamu. Ivan, bisakah kamu berhenti membuat usaha yang sia-sia? Saya bisa memaafkan kamu. Tapi saya tidak tahan sikap kamu yang sembrono terhadap pernikahan. Saya pikir itu tidak layak dimaafkan. Apakah bercerai begitu menyenangkan? Kamu bisa mengatakannya dengan mudah. Kalau itu benar-benar santai, itu hanya berarti satu hal. Kamu tidak mencintai saya. Tidak seperti ini, Yuming. Seperti apa itu? Saya tahu siapa kamu. Kamu tidak perlu peduli pada saya. Setelah kamu menampar saya, lucu. Saya sudah cukup. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Kita berdua masih muda. Kita masih punya jalan panjang. Bagaimana saya bisa tahu? Kamu tidak akan bertengkar dengan saya karena orang lain. Di masa depan, saya benar-benar tidak tahan. Sekarang masalahnya adalah saya tidak percaya kamu. Kamu tahu? Saya tidak percaya kamu. Kamu bisa pergi. Aku akan bekerja. Maafkan aku. Aku tidak menyangka. Ada simpul besar di hatimu. Baiklah, jika kamu benar-benar tidak ingin melihatku. Aku bisa menghilang. Tapi aku juga ingin kamu tahu. Aku akan menunggumu. Sampai jumpa. Ivan, Apa kabar? aku sedang tidak sibuk sekarang. Aku khawatir kamu akan merasa tersinggung. Jadi aku datang untuk menemuimu. Aku baik-baik saja. Kamu tahu, Yuming terluka parah kali ini. Jangan khawatir, beri dia waktu. Kebetulan ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Dia juga tidak merasa baik. Aku sudah berpikir. Aku menikah dengannya. Tidak peduli apa yang aku lakukan salah. Dia akan memanjakanku. Seiring waktu berlalu, aku menganggapnya wajar. Aku pikir, tidak peduli apa yang aku lakukan, dia bisa memaafkanku.
Aku tidak menyangka. Aku benar-benar mengacaukan segalanya. Ivan, dengarkan apa yang kamu katakan. Sebenarnya aku senang. Pernikahan ini. Pada akhirnya ini urusan dua orang. Bagus kamu bisa berpikir seperti itu. Berhenti menangis. Yuming. Aku akan membantumu membujuknya perlahan. Kamu bilang, ada masalah dengan perusahaanmu. Apa yang terjadi? Ini tentang modal Ventura Amerika. Perusahaan kami memutus kontrak dengan rumah sakit pertama. Mereka tidak akan berinvestasi karena kami kurang integritas. Sebenarnya tidak ada apa-apa kan? Tapi aku khawatir UVC menyebarkan rumor buruk di industri kita. Setelah itu aku khawatir operasi perusahaan akan sedikit bermasalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini kesalahanku. Tidak pernah menyangka hal ini akan menjadi begitu rumit. Ayo, jangan menyalahkan dirimu untuk segalanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Semua orang tahu itu untuk Lin Fen. Tentang kebaikannya. Kenapa kamu tidak menjelaskan pada mereka? Ini rumit. Mereka tidak mendengarkan penjelasan. Aku sedang mencoba mencari cara. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Kamu seorang pengacara. Kamu tidak ahli dalam teknologi informasi dan investasi. Bagaimana kamu bisa membantu? Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, semua ini karena aku. Yuming pasti tidak ingin aku ikut campur dalam hal ini. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Apapun itu, jika aku membantunya di masa depan. Jangan bilang padanya ya. Kenapa? Jangan terlalu banyak bertanya. Janji padaku. Apakah kamu ingat tempat ini? Di sini. Lihatlah meja nomor 7 yang dipesan. Apakah kamu ingat? Saat kamu meninggalkan rumah kami, aku mengajakmu makan di sini untuk terakhir kalinya. Kamu duduk di sini. Aku sering makan di sini beberapa tahun ini. Hanya duduk di meja ini. Aku menemukan nomor teleponmu berkali-kali. Tapi aku tidak berani menelepon. Semuanya sudah berlalu. Apa yang kamu bicarakan? Membawaku ke sini lagi hari ini. Apa maksudmu? Aku ingin mengungkapkan isi hatiku. Silakan. Bersulang. Duduk di sini selama bertahun-tahun. Aku sudah banyak memikirkan kamu dan Lin Wei. Dulu perusahaan punya masalah yang sangat serius. Aku merasa gagal. Aku mulai memikirkan diriku sendiri. Aku berjuang saat masih muda. Untuk uang, karir, kesuksesan, dan wanita. Aku tidak pernah beristirahat. Aku pikir jika aku tidak punya uang, apa yang tersisa? Tidak ada. Aku sadar bahwa aku tidak memilikinya. Uang yang mengendalikanku. Aku merangkum separuh hidupku yang pertama. Pada dasarnya tentang kehilangan dan memiliki. Di usia 20-anku.
Aku ingin memiliki segalanya. Kemudian aku melalui beberapa hal, dan semakin tua aku mulai melepaskan. Setelah memotong semua kekacauan itu, yang tersisa adalah dirimu sendiri. Paling penting, hal yang paling berarti bagimu. Setelah menyadari ini, sesuatu yang dulu membuatku sangat stres dan sangat penting bagiku sebelumnya, sebenarnya tidak terlalu penting. Aku sudah mencapai periode di mana banyak hal bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Karena itu, aku punya keyakinan untuk memberitahumu sekarang. Aku bisa memberimu kebahagiaan dan juga bisa membuat diriku bahagia. Apakah kamu sedang merayuku? Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Mengejarmu begitu lama, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku akan tua jika tidak melakukannya lagi. Mari kita makan dulu mengingat masa lalu. Apa yang kukatakan? Kuharap kamu memikirkannya. Kak Lin, kamu pandai memilih tempat. Bersulang. Yang Xiao Bao pergi. Apa yang terjadi? Karena aku. Perusahaan mereka mungkin dalam masalah. Apa hubungannya masalah perusahaan mereka denganmu? Hanya hal-hal sebelumnya tentang Lin Fan. Awalnya aku pikir He Feng memberikan 8 juta dan membayar denda seharusnya sudah selesai. Tapi sebuah modal Ventura di Amerika Serikat tertarik pada proyek mereka. Tiba-tiba mereka tahu perusahaan membatalkan kontrak secara diam-diam, menilai perusahaan itu tidak memiliki integritas. Kemudian dia menarik proyeknya. Dan ini mungkin juga mempengaruhi reputasi mereka di masa depan. Ini sangat serius. Ya, Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kamu mencoba membantu Wang Yuming sekarang? ya, tapi aku bingung bagaimana aku bisa membantu. Apakah aku masih harus bertanya pada modal Ventura? Jangan lakukan itu. Masalahnya mengapa mereka mempercayaiku. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa tentang modal Ventura. Aku ingat kamu pernah bilang, ayah mertuamu dulu berinvestasi. Kamu bisa tanya dia. Apakah dia kenal seseorang yang tahu tentang itu? Tidak. Dia sudah di rumah selama bertahun-tahun. Sekarang kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Pulang dan tanya. Mungkin dia benar-benar kenal orang di bidang ini. Aku datang. Ivan, Bibi, yah masuklah. Masuk dulu, oke. Aku yang akan melakukannya. Ivan sudah kembali. Duduklah, silakan. Ayo duduk. ini buah yang aku beli. Jangan habiskan uang itu. Ivan, jika kamu mau, kamu bisa memanggilku ibu. Aku tidak keberatan. Ibu. Bagaimana kabarmu? Kalau begitu aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ibu tahu kamu diam-diam mengirimkan makanan untuk Yuming selama lebih dari sebulan. Terima kasih. Aku hanya membiarkanmu memanggilku ibu. Tidak hanya karena rasa saling sayang antara ibu mertua dan menantu. Tergantung pada sikapmu. Mengakui kesalahan dalam hal ini. Ibu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar berusaha untuk berubah. Kalian berdua suami istri. Tidak muda lagi. Kalian sudah menikah cukup lama.
Kenapa kalian tidak tahu untuk berkomunikasi dengan baik? Baiklah Ivan, akan segera kembali. Sikap yang baik berhenti menyalahkan. Tidak apa-apa, dengarkan ayahmu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi sebelumnya aku benar-benar marah. Dia terus membujukku untuk melupakannya. Dan aku sudah memahaminya. Jadi ibu memberitahukan posisiku padamu. Aku harap kalian berdua bisa rujuk. Dan menjalani hidup yang baik. Aku akan memperlakukanmu seperti dulu. Yuming, kami akan membantumu membujuknya. Tapi bagaimana menyelesaikannya akhirnya tergantung pada kalian berdua. Terima kasih, Ibu. Tidak. Jangan seperti itu, jangan merasa sedih. Aku datang hari ini, kecuali untuk melihatmu. Aku juga ingin meminta ayahku membantuku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kasusnya adalah, Bagaimana? Apakah masih rasa yang familiar? Biasa saja. Lihat seleramu semakin tinggi. Oke, aku akan membuat makan malam untukmu malam ini. Kamu? itu yang aku pikirkan. Xiao Fan, kamu sangat menghargainya. Dia pernah ke luar negeri dan tahu sesuatu. Tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sejak investasinya gagal, dia tidak pernah menyentuh bisnis ini lagi. Bagaimana dia bisa membantumu? Jangan meremehkan orang. Aku pernah gagal dalam investasi. Waktu itu aku sama sekali nggak ngerti pasar domestik. Dan tertipu. Itu alasan aku gagal. Pas aku belajar ekonomi di luar negeri. Aku dapat beasiswa penuh. Ya, Beasiswa. Pahlawan nggak cerita-cerita soal kejayaan masa lalu. Lo aja nggak jelas sama diri sendiri. Ayolah. Kali ini soal menantuku. Aku putusin buat bantu lo. Gue nggak ada yang bakal nahan lo. Aku cuma lihat gimana lo bantu. Jangan dengerin nyokap lo. Aku bakal mikirin caranya. Aku bakal cari teman-teman lamaku di luar negeri. Bantu lo cari tahu. terima kasih, Pak. Oke, aku duluan ya. Aku masih ada urusan lain. Sekarang lo udah balik. Lo bisa balik ke kamar. Lihat barang-barang lo. Dan foto lo sama Yuming. Aku nggak setuju dia buang itu. Aku yakin lo bakal nikah lagi. Terima kasih, Pak. Aku masih nggak mau masuk sekarang. Oke, aku pergi dulu ya. Bokap nyokap jaga kesehatan ya. Dateng sering-sering kalau ada waktu, Fan. Ada apa sama mereka? Naya Cap. Mungkin nanti ada yang masakin buat lo. Lo kerjain PR dulu. Nyokap panggil lo kalau makanannya udah siap. Xiao mau santai aja, makanannya bentar lagi siap. Yakin gak butuh bantuan aku? Nggak, tunggu aja. Tapi kompor lo nggak bagus. Kompor ini perlu diganti. Ini bukan pisau. Ini gergaji. Nanti aku kasih 1 set. Kecap ini nggak enak. Mempengaruhi performa aku. Sudah. Alat tajam bikin kerja bagus. Masakanmu enak banget ya. Mau bikin aku jadi gemuk nggak? Ayo dong. Kamu sekarang kurus banget.
bisa lebih gemuk sedikit. Aku tahu apa yang dipikirkan pria. Aku mikir apa ya? Aku tahu apa yang kamu suka. Kita suka apa sih? Itu dia. Kayak gimana tuh? Seksi tapi membosankan. Kamu salah. Itu bukan semuanya. Dia pasti berpendidikan baik. Tapi nggak cuma pendidikan perasaan juga. Gimana perasaannya? Itu perasaan yang tepat. Stop, Xiao Mo ada di sini. Ingat ya. Tanpa izinku. Jangan masak sendiri. Biar aku yang urus kamu. Sama Xiao Mo. Kita nggak tahu kehidupan kita yang lalu. Dan kehidupan selanjutnya. Tapi di kehidupan ini aku bisa janji. Yilin. Bilang iya sama aku. Mama ipatku di mana? Aku datang. Anak sialan itu terlalu bodoh. Besok jam 12 siang tempat biasa. Pasti kasih jawaban ke aku ya. Bawa Xiao Mo. Kamu kenapa sih? Kamu benar-benar janji sama Om Han ya? Bukannya kamu selalu suka sama Om Han? Kenapa? Kamu menyesal ya? Nggak cuma tiba-tiba ingat papa. Oh. Sayang, santai aja. Papa pasti senang sama seperti aku. Dan lagi pula, kamu kan anak papa. Lihat mama cantik nggak hari ini? Iya. Sayang, nanti kita makan di mana? Gimana kalau restoran Prancis itu? Kayaknya boleh juga. Ayo kita ke Yijingsuan. Halo. Benarkah ada sesuatu yang berubah? Ayah, tunggu sebentar, aku datang sekarang. Mr. Han, baju Anda sudah dicuci kering. Tidak. Apa yang terjadi kemudian, kenapa ada perubahan? Profesor yang saya pelajari di sekolah. Masih hidup. Saya bertanya kepada Sisirang. Mendapat alamat emailnya. Saya menulis surat padanya. Saya bertanya padanya. Ah, kamu tahu Cook dari UVC. Saya tidak menyangka orang ini adalah murid temannya. Jadi, saya menghubungi Cook. Setelah saya menjelaskan situasinya padanya, dia masih ingin klien memberitahunya secara pribadi. Benarkah? Nah, kapan kita bisa bertemu dengannya? 2 hari ini, dia akan kembali untuk evaluasi investasi. Dia akan menghubungi saya. Ayah, kamu hebat. Kamu hebat.